Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seagama dan seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ana ingin menyampaikan sebuah tausiah, yaitu mensyukuri nikmat hujan. Saudaraku seperjuangan dan seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hujan adalah merupakan salah satu nikmat, rahmat, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita tersebut. Maka ketika hujan turun, kita tidak boleh mengeluh, menggerutu, seakan hujan itu akan membawa mudarat, akan membawa kebinasaan kepada kita. Hujan adalah karunia untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Hujan adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kestabilan bumi yang kita tempati ini. Dengan hujan, lahan pertanian, perkebunan bisa subur dan tanaman bisa hidup, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit ma'an, air, yakni air hujan, lakum, untuk kalian, minhu syarabun, sebagian hujan itu adalah menjadi minuman, wa minhu syajarun, dan sebagian lagi hujan itu tidak lain adalah menyuburkan tanaman, fihi tusimun, dan padanya kamu mengembalakan ternak. Ikhwani, saudaraku seagama dan seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, masihkah kita mengeluh atau menggerutu ketika turun hujan? Bahkan masihkah kita akan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas untuk didengar? Bahkan kalau kita melihat fakta yang ada, masih banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak paham tentang masalah ini, justru membuat pernyataan-pernyataan atau mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahkan jamaah rahimakumullah terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika mengadakan acara-acara tertentu, ia harus mengundang pawang hujan. Pawang hujan, misalnya acara pernikahan, acara walimah-walimah yang lain, supaya hujan itu tidak turun, dia memanggil pawang yang menurut pemahaman di tengah masyarakat kita, pawang ini bisa menghentikan hujan. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, perbuatan ini adalah termasuk syirik. Tidak ada yang bisa mendatangkan hujan, tidak ada yang bisa menurunkan hujan, dan tidak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya kepada pawang hujan itu sebetulnya dia sama dengan percaya dengan dukun. Tidak ada orang yang bisa menghentikan hujan. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau hujan itu bisa diberhentikan oleh manusia, oleh makhluk, maka kemungkinan kita tidak mendapati di mana-mana pawang-pawang itu berjajar-jajar untuk menghentikan agar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Padahal jamaah rahimakumullah, hujan itu
tidak lain adalah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui, ketika kita percaya dengan pawang hujan, artinya kita sudah percaya dengan dukun. Pawang itu hanya sebutan saja, sebetulnya itu adalah dukun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam suatu hadis, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, tukang ramal, fasaddaqahu, maka kemudian dia membenarkan bima yaqulu, dengan apa yang mereka katakan, yang dukun katakan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang telah diturunkan atas Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang lain, lam taqabbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima baginya salatnya selama 40 malam. Untuk itu jamaah rahimakumullah, janganlah kita mempercayai yang namanya pawang, janganlah kita mempercayai yang namanya ada sosok manusia yang bisa menghentikan hujan, yang bisa mengalihkan hujan, yang bisa membawa hujan kemana-mana. Sekali lagi, yang mampu mendatangkan hujan, yang mampu menurunkan hujan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perkara gaib. Akhirnya semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.